masih di Salam Sahabat Mulia bersama saya Ulfa Assegaf dan sudah jam 9 lebih. Ini hari Rabu, it means kita sudah ada di Salam Motivasi ya Sahabat Mulia. Seperti biasa dari jam 9 insya Allah sampai jam 10. Tentunya saya nggak sendiri karena kita punya motivator yang selalu memotivasi kita setiap hari Rabu dan semoga bisa terjaga 1 minggu ke depan sebelum ketemu lagi gitu ya, bersama Bapak Dr. Tri Pitara. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini info buat sahabat mulia aja. Kita ini berdua, tapi ada Mas Eko juga di ruangan ini di call box. Kita nggak janjian Pak Tri ya, tapi kita nuansa biru-biru. Yang join live TikTok tahu kita bernuansa biru. Saya hijabnya biru tua, Pak Tri kemeja biru tua. Ternyata Mas Eko yang pakai jaket tuh dalamnya kemejanya juga biru tua. Abis ini kita foto ya Pak Tri ya. Oke, pagi ini kita membahas tema yang menarik ya, tentang pendengar. Jadi tema kita adalah being a good listener is a choice. Nah, ini menarik nih. Being a good listener is a choice. Iya. Begitukah Pak Tri? Kita ini setiap hari dan juga sejak kecil ya Pak. Setiap hari sejak kecil? Iya. Kita selalu terkondisi dan dikondisikan di dalam kita berpendidikan. Mulai dari orang tua, kemudian kita dari TK, SD, terus sampai perguruan tinggi. Pasti kita diajari untuk cara menjawab. Dikasih soal dari kita menjawab. Menjawab itu diungkapkan. Lalu orang selalu mengedepankan bagaimana cara berbicara yang baik. Kan itu. Sehingga Mbak Ulfa bisa menjadi public speaking itu kan posisinya apa? Untuk menjadi orang belajar public speaking kan cara bicara. Bicara. Ya. Belajarnya gitu ya. Kalau ada les-lesan itu public speaking. Ya. Nggak pernah. Pertanyaannya, apakah ada orang itu di tempat pendidikan apapun, termasuk yang tadi les ataupun kursus untuk mendengar jadi pendengar yang baik. Oke, nggak ada Pak. Nggak ada kan? Nggak ada. Justru itu. Ya. Menarik ini. Ya, padahal inilah sebagai kunci di dalam hidup ini untuk menjadi orang yang dikangeni orang. Orang untuk bisa dicintai banyak orang. Itu bukan menjadi orang pembicara yang baik. Gitu ya? Bukan, tetapi malah justru bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Hubungan kita dengan banyak orang itu kalau kita hanya mengandalkan bicara, itu orang belum tentu suka dengan kita yang banyak bicara dan menguasai pembicaraan. Kan gitu. Iya. Kalau banyak bicara saya mungkin bisa ini ya, kamu terlalu banyak ngomong nih, gitu. Jenuh gitu ya. Iya. Tapi kalau pintar bicara juga? Sama juga ya Pak? Kalau ini kan posisinya beda. Bagaimana kita untuk menjadi pendengar yang baik, itu sebuah pilihan, bukan kemampuan. Itu bukan maka kemampuan. Is a choice kan? Ya makanya itu bukan kemampuan Pak. Bukan, tetapi pilihan. Karena orang namanya menjadi orang yang memilih bahwa dia menjadi pendengar yang baik, itu bukan sekedar telinganya normal. Bukan sekedar dia bisa mendengarkan atau hanya mendengar. Jadi itu melibatkan banyak aspek. Nah, benar-benar paham saya. Kenapa begitu? Itulah yang sering saya dalami di dalam kehidupan sehari-hari ketika saya berperan menjadi seorang konselor. Itu orang itu harus banyak mendengarkan dan mendengarkannya bisa berjam-jam. Klien bicara banyak itu kita hanya mendengarkan cuman oh begitu ya. Terus apalagi yang kita kalau begitu rasanya sakit sekali ya kayak gitu tuh. Itu sesuatu yang manusiawi, seperti itu tidak tidak hal yang mengherankan ketika kita diperlakukan seperti itu. Mesti itu secara umum orang banyak yang sakit hati. Itu cuma kata-kata seperti itu untuk merespon, dan orang dalam kondisi mendengarkan itu bukan sekedar dia mampu mendengarkan orang itu, enggak. Telinganya bisa, tetapi dia hadir penuh, hadir utuh di dalam hatinya. Karena orang ketika misalnya Mbak Ulfa menyampaikan unek-unek ya, curhat dengan saya gitu ya.
itu saya harus memperhatikan mulai dari menatap wajah Mbak Harus Ulfa, fokus. Iya. Menatap Mbak Ulfa wajahnya, Iya, betul. mengikuti gerak-geriknya Mbak Ulfa Betul, seperti apa, betul. ya kan? Harus intuit ya Pak ya. Intuit. Benar. Terus kemudian ketika Mbak Ulfa mengatakan sesuatu yang excited, saya bisa manggut. Iya, betul. Ya, betul. Ini satu interaksi di mana nyambung ya Pak ya, iya, frekuensinya nyambung ya Pak ya. betul, dan itu tidak sekedar bahasa verbal yang kita ungkapkan untuk merespon. Kita diam tapi dengan body language kita. Iya, betul. Itu sudah sesuatu pendengaran, maka mendengar itu bukan sekedar telinga. Iya. Tapi bagaimana kita menjadi orang bisa menghadirkan diri kita ini utuh semuanya. Jiwa kita, atensi kita, mata kita, semua. Dan ketika seorang yang pendengar yang baik itu belum tentu dia harus memberikan solusi. Karena apa yang disampaikan orang belum tentu minta solusi. Kan begitu. Nah, kemudian juga ketika kita mendengarkan orang dalam keadaan sesuatu yang berkecamuk, itu posisinya apa? Ketika kita bisa mendengarkan itu, jangan kita justru mengutarakan kita tentang bagaimana saya juga pernah mengalami itu. Nggak perlu ya? Nggak perlu, ketika memang itu tidak sebagai hal yang sifatnya solutif, tapi hanya untuk mendengarkan gitu ya, sehingga dia akan keluar semua apa yang menjadikan sebuah pemikiran atau beban di dalam dirinya, kan itu. Dan bahkan ketika dalam hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan kita dengan orang tua kita, mertua kita, interaksi seperti ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika orang tua saja lah misalnya, orang tua itu kan sebetulnya butuh anaknya ini sebagai pendengar yang baik. Iya kan? Betul. Dia ngomong apapun, dengarkan baik-baik, ikuti irama dia bicara, kemudian dia anggukkan ketika itu sesuatu yang walaupun sudah mungkin itu senang sekali. Banget. Nah, inilah ketika orang tua dengan anak itu kan gapnya terlalu jauh ya, dimensi usianya, pola berpikirnya, kebiasaannya, di mana anak ini 20 tahun dan itu sesuatu yang kadang anak itu berpikirnya terlalu simpel. Padahal kehadiran utuh inilah yang pada saat kita bersama dengan orang tua itu membuat sebuah engagement, sebuah bentuk keterikatan batin kita ini menyatu. Dan bonding inilah yang membuat kita menjadi orang yang dikangeni, menjadi orang yang cocok untuk diajak bicara. Padahal kita belum tentu mengutarakan sesuatu panjang lebar. Cukup pendek-pendek, kata yang kita keluarkan cuma mungkin 2-3 kalimat, lalu membuka sesuatu yang sifatnya apa yang menjadi pancingan kita ngomong itu membuat dia bicara lebih banyak. Padahal anak-anak itu nggak sering kemampuan untuk bisa memahami itu kan jarang sekali. Aku kok nggak mau kalau dengan Simbah atau siapa gitu ya, karena banyak bicara, ya kan? Sehingga cuma suruh dengerin aja. Kemampuan bicara orang mungkin banyak orang mampu ya, tetapi untuk bisa menjadi pendengar yang baik itu pilihan, bukan kemampuan. Saya kira itu kemampuan, Pak. Bukan, karena kemampuan itu dia bisa dipaksakan untuk mau diemnya saja. Nggak dapat itunya. Butuh beberapa aspek ya. Karena yang terpenting di dalam pendengar yang baik itu seperti apa? Dia mampu menurunkan ego dia, emosi dia, segala hal hati yang ada dalam dirinya itu dia turunkan. Berarti orang kalau lagi dengerin itu, listener itu menurunkan ego, Pak? Menurunkan hatinya. Jadi dia merendahkan hatinya. Siap menerima gitu. Iya, siap menerima. Membiarkan semua apa yang dia sampaikan itu masuk ke dalam dirinya. Dan ini sebuah penelitian ya, ini dari Massachusetts ya, University. Posisi orang itu untuk mendengarkan dari 100 kata yang orang lain bicarakan itu hanya 25% yang bisa dia tangkap. Sedikit sekali. Jadi 100 kata itu cuma 25 yang nyangkut ya, Mbak. Nah, maka untuk menjadi
pendengar yang baik, agar bisa 100 kata masuk di dalam dirinya, maka penting untuk hadir penuh tadi, bahwa hatinya, jiwanya, menurunkan egonya di dalam diri ini butuh kecerdasan emosi. Karena tidak mendengarkan butuh kecerdasan emosi. Betul, karena itu tidak semua orang mampu menjadi konselor. Karena dia harus menerima banyak hal yang mungkin belum tentu dia itu hal yang dia senangi. Saya baru tahu loh Pak Tri, kalau konselor itu ternyata mendengarkan loh. Mendengarkan. Bukan ngasih tahu. Ngasih taunya ketika hal yang memang harus sifatnya memberikan solusi. Karena konselor itu belum tentu seseorang itu untuk mendapatkan solusi. Bisa juga dia hanya menyampaikan unek-unek aja. Terus misalnya ketika dia menyampaikan hal itu, kita tanya, ini butuh follow up apa yang kira-kira dibutuhkan? Harus tanya. Jadi tanya ya, tanya. bukan langsung ya? Enggak. Oh, dari apa yang dia ceritain langsung dikasih solusi ya? Iya. Kalau dia memang tidak membutuhkan follow up nggak perlu ngapain? Kan sesuatu yang kan harus baru tahu saya. Iya, itu sama seperti kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan siapapun ya. Ketika itu dia cerita panjang lebar, mungkin unek-unek ya, mungkin sedang jengkel, sedang apa. Terus pertanyaan berikutnya, ini butuh follow up apa yang perlu saya bantu? Oh, sebentar Pak Tri, itu bukan masalah gender ya, bukan masalah yang saya dengarkan gini, perempuan tuh hanya butuh buang sampah, quote and quote gitu ya, tanda petik. Laki-laki itu nggak perlu kasih solusi, sementara laki-laki itu kalau diceritain itu rasanya ingin memberikan solusi. Apakah itu juga berlaku untuk laki-laki yang kalau dia punya unek-unek, dia nggak butuh solusi dari pasangannya, tapi dia hanya pengen nyampaikan aja gitu? Laki juga gitu, iya Pak? Sama itu aja? Sifat manusia pada umumnya, termasuk anak juga begitu. Ketika anaknya menyampaikan ke orang tua itu, dia hanya cerita tadi itu di sekolah begini, tadi itu dia dengan temannya begini. Belum tentu itu jadi sebuah permintaan untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada dirinya. Terus cara membedakan ini anak orang tua ya Pak Tri ya? Ya. Bagaimana membedakan bahwa anak itu sekedar hanya pengen nyampein cerita aja tanpa kita harus menanggapi, kasih solusi dan sebagainya? Itu bisa dilihat dari apa yang menjadikan kebingungan dia. Jadi misalnya ini, jadi kalau gitu kamu bingung ya, misalnya dengan anak, kamu bingung ya? Kalau ditanya gitu iya, ya Pak Tri, kamu bingung enggak? Kayak gitu. Enggak sih, aku cuma bisa. Tidak, dia kan akan ngaku. Iya. Terus kalau dia ingin minta sebuah solusi ini, kalau menurut mama gimana? Artinya berarti kita diberi peluang untuk sesuatu masuk ke dalam dirinya. Kalau tidak, nggak perlu ya? Ngapain? Nanti sesuatu yang nggak dibutuhkan, nggak didengarkan dia. Iya. Oke. Saya jadi tertarik nih Pak Tri. Apakah seorang listener itu good listener bisa juga jadi good speaker gitu? Jadi orang yang pintar ngomong, apakah bisa barengan dengan menjadi pendengar yang baik? Iya. Nanti dijawab ya Pak Tri ya? Siap. Oke. Saya boleh pengen juga berinteraksi untuk tanya, konsultasi boleh? Saya tunggu WhatsApp-nya di 0815 1000 1234.